Sebelumnya, perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil dari kelompok kami yang berjudul Pegadaian. Sebelumnya, beberapa anggota kami ada 3. Yang pertama Muhammad Tri Prasetyo, yang kedua juga Andrea Prasetyo, dan yang terakhir ada Muhammad Azwar Pradana. Jumlah perusahaan Pegadaian tahun 2018 sampai 2022. Untuk yang pertama, perusahaan Pegadaian pemerintah tahun 2018 1, 2019 1, 2021, 2021 1, 2022 1. Untuk yang kedua, perusahaan Pegadaian swasta tahun 2018 yaitu 90, 2019 79, 2020 90, 2021 118, 2022 118. Untuk yang ketiga, perusahaan Pegadaian swasta syariah untuk 2018 0, 2019 0, 2020 0, 2021 2, 2022 3. Untuk jumlah 2018 berjumlah 91, 2019 berjumlah 80, 2020 berjumlah 91, 2021 berjumlah 121, 2022 berjumlah 122. Pegadaian adalah salah satu badan usaha milik negara atau BUMN yang meminjamkan uang atau menerima uang dengan menerima barang sebagai barang jaminan dari pinjaman. Barang tersebut dapat berupa perhiasan, alat elektronik, maupun sertifikat rumah. Perkembangan Pegadaian di Indonesia. Pegadaian di Indonesia berawal dari didirikannya Bank Van Lening oleh BOC pada tahun 1746 di Batavia sebagai lembaga keuangan yang memberikan pinjaman berbasis sistem gadai. Setelah Indonesia merdeka, pemerintah mengambil alih usaha Pegadaian dan mendirikan perusahaan negara atau PN pada tahun 1961. Pada tahun 1990, statusnya berubah menjadi perusahaan umum. Sering dengan transportasi bisnis, Pegadaian resmi menjadi PT Pegadaian Persero pada tahun 2012. Pada tahun 2021, Pegadaian bergabung dalam holding Ultra Mikro bersama Bank Rakyat Indonesia atau BRI dan Permodalan Nasional Madani atau PNM. Hingga pada tahun 2023, Pegadaian mencatat kinerja yang terus tumbuh dengan laba bersih mencapai 4,38 triliun, outstanding loan atau OSL sebesar 67,6 triliun, total aset berjumlah 82,6 triliun dan jumlah nasabah yang mencapai 24 juta orang. Selain itu, Pegadaian terus berinovasi dengan mendirikan aplikasi Pegadaian Digital yang telah digunakan oleh 6,5 juta pengguna dengan volume transaksi sebesar 14,5 triliun. Peraturan Pegadaian. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 menjelaskan undang-undang ini menetapkan bahwa OJK memiliki wewenang untuk mengatur dan mengawasi seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan termasuk usaha pegadaian. Selanjutnya ada Peraturan OJK Nomor 31. Peraturan ini mengatur secara rinci mengenal penyelenggaraan usaha pegadaian termasuk bentuk badan hukum perusahaan pegadaian, persyaratan permodalan dan perizinan usaha, kegiatan usaha yang diperkenalkan baik konvensional maupun syariah, pengawasan dan sanksi administratif bagi pelanggaran, prosedur pelaporan dan tata kelola perusahaan pegadaian. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2011. Peraturan ini mengubah status perusahaan umum Pegadaian menjadi perseroan terbatas Pegadaian Persero yang merupakan badan usaha milik negara. Peraturan Pemerintah Nomor 178 Tahun 1961. Peraturan ini mendirikan perusahaan negara Pegadaian sebagai lembaga resmi pemerintah yang menyelenggarakan usaha pegadaian di Indonesia. Produk-produk Pegadaian ada 4. Yang pertama, tabungan emas. Itu menabung emas mulai dari nominal kecil, memudahkan masyarakat berinvestasi emas tanpa harus membeli sekaligus dalam jumlah besar. Yang kedua, cicil emas, membeli emas batangan dengan sistem cicilan dalam jangka waktu tertentu.
Yang ketiga ada rah atau syariah, pinjaman berbasis syariah dengan prinsip rah atau gadai menggunakan jaminan emas, kendaraan, atau barang berharga lainnya. Tidak ada bunga, hanya biaya pemeliharaan. Dan yang terakhir ada arum haji, pembiayaan untuk mendapatkan porsi haji dengan pinjaman hingga 25 juta untuk membantu masyarakat yang ingin mendaftar haji. Kesimpulan, Pegadaian adalah perusahaan milik negara atau BUMN di Indonesia yang menyediakan berbagai produk keuangan berbasis konvensional dan syariah. Pegadaian hadir sebagai solusi pembiayaan untuk berbagai kalangan, baik individu maupun pelaku usaha, dengan layanan yang mudah, cepat, dan aman. Produk utamanya meliputi pinjaman dengan jaminan seperti emas, kendaraan, dan barang elektronik, tabungan emas, cicil emas, serta pembiayaan berbasis syariah, ran, amanah, arum, dan arum haji. Pegadaian juga berperan dalam mendukung inklusi keuangan dan mendorong budaya menabung dan investasi, khususnya dalam bentuk emas.